Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah online pada hari ini, silahkan berdoa masing-masing. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai anatomi tubuh anak. Adapun beberapa tujuan yang harus Anda kuasai sebagai seorang calon guru PAUD adalah mengetahui fungsi dari organ-organ yang nanti akan kita bahas, serta sedikit banyak Anda juga perlu paham tentang bagaimana perkembangan dari organ-organ tersebut. Di antaranya yang ingin saya jelaskan adalah otak, mata, telinga, jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Kita akan langsung masuk pada bab yang pertama mengenai otak. Otak kenapa saya dahulukan? Karena otak ini adalah organ yang mengatur seluruh aktivitas tubuh manusia, baik yang sifatnya dikehendaki atau disadari dan juga terkait dengan sesuatu yang tidak disadari. Yang disadari atau dikehendaki, misalnya sesuatu yang kita lakukan setiap hari, misalnya mengambil makanan, meletakkan barang, menulis, membaca, berjalan, dan lain-lain yang mengikuti kehendak dari manusia tersebut. Dan hal ini diatur oleh otak. Sedangkan otak juga mengatur hal-hal yang tidak disadari oleh tubuh, misalnya produksi hormon-hormon tertentu, produksi hormon pertumbuhan, produksi hormon reproduksi, ya. Yang itu semuanya juga diatur oleh satu bagian di dalam otak. Sehingga kalau kita bicara otak, ya kita akan membicarakan seluruh aktivitas dari tubuh, baik yang bersifat disadari maupun yang bersifat tidak disadari. Nah, apa pentingnya membahas otak dan perkembangan bagi anak usia dini? Sebuah fakta menunjukkan bahwa 90% perkembangan otak anak itu terjadi pada saat umur anak kurang dari 5 tahun. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pada saat usia anak kurang dari 5 tahun, sel-sel saraf atau kita sebut dengan neuron, ini ada dalam kondisi yang sudah berkembang, namun belum terkoneksi antara satu dengan yang lain. Dan pada saat anak usia di bawah 5 tahun, seluruh sel saraf mereka sedang dalam tahap melakukan koneksi satu dengan yang lain berdasarkan informasi yang didapatkan dari luar tubuh. Informasi itu misalnya berupa sentuhan, ekspresi rasa dan rasa kasih sayang, kemudian pada saat dia bermain, merumuskan sesuatu, melihat warna, mengkoneksikan antara bau dengan warnanya, mengkoneksikan antara indera perabaan dengan sebuah warna, sehingga untuk melakukan pembelajaran pada anak, bisa jadi kita perlu melakukan eksplorasi terhadap setiap indera yang dimiliki oleh anak, mengacu pada bagaimana otak anak ini masih dalam koridor terpisah-pisah, kemudian akan terjadi interkoneksi dengan pengalaman-pengalaman yang akan dia dapatkan. Misalnya Anda melakukan pembelajaran untuk memahamkan anak tentang buah rambutan. Tentu sebelum masuk pada fungsi buah rambutan yang kaya vitamin dan sebagainya, maka mungkin Anda perlu kenalkan terlebih dahulu buah rambutan itu seperti apa. Anda perlihatkan buah rambutan itu warnanya merah, kemudian ada rambut-rambutnya. Kemudian Anda minta anak pada saat itu meraba buah tersebut secara langsung. Oh, ternyata bentuknya seperti ini. Kalau diraba rasanya seperti ini. Kemudian Anda kupas, Anda minta dia untuk mungkin mencium baunya. Oh, baunya seperti ini. Kemudian Anda minta dia untuk makan. Ternyata rasanya manis, ya. Setelah itu Anda masukkan informasi tentang kandungan vitaminnya, Anda masukkan informasi tentang kegunaannya bagi tubuh, ya. Maka informasi yang Anda berikan sejak awal Anda perlihatkan buah tersebut sampai dengan informasi Anda menyampaikan manfaat dari buah rambutan itu akan terekam dalam memori anak. Sehingga bisa jadi anak kemudian akan menyenangi buah rambutan, bisa menyebutkan buah rambutan, bisa memilah-milah, oh ini yang rasanya manis, oh kalau asam itu rasanya begini, ya, melalui pembelajaran dari buah rambutan.
Termasuk dalam hal ini misalnya pada sebuah kasus anak ingin dikenalkan tentang sayuran, ya, maka itu bisa kita lakukan pada saat anak masih dalam usia dini. Karena kalau sampai terjadi memori yang tidak menyenangkan terhadap sesuatu, maka memori ini akan dia bawa sampai dengan dia dewasa. Sehingga kalau hari ini kita melihat ada kasus remaja tidak doyan makan sayur, maka bisa jadi ada memori-memori yang tidak menyenangkan tentang makan sayur pada saat usia anak masih di bawah 5 tahun. Sehingga di usia-usia ini kita bisa memberikan informasi apapun, tentu dengan cara mengeksplorasi seluruh indera dari anak sambil memasukkan informasi-informasi penting yang akan dipahami oleh anak, sehingga anak pada akhirnya akan membentuk informasi ini sebagai sebuah memori jangka panjang. Kemudian kalau kita bicara tentang anatomi otak, ya, maka otak ini terbagi menjadi beberapa bagian, ya, bagian yang sifatnya besar. Ada otak bagian depan, ada otak bagian pertengahan, ada otak bagian belakang. Nanti kita akan tahu ada area-area, ya, atau bagian-bagian secara pembagian medis, ya, mulai dari area prefrontal, area temporal, ya, prefrontal ini bagian depan, area temporal, kemudian area parietal, kemudian area occipital, ya. Maka ini adalah pembagian area dari otak. Lebih jauh lagi, otak ini sebenarnya telah dibagi menjadi beberapa zona. Ada zona 1, zona 2, zona 3, dan seterusnya, ya, kita sebut sebagai bagian-bagian fungsional dari otak. Di setiap zona itu akan mengatur fungsi tubuh tertentu. Misalnya saya contohkan di sini. Ini adalah zona yang mengatur fungsi pendengaran. Di depannya ini ada zona yang mengatur fungsi bahasa. Kemudian di area depan ini ada zona yang mengatur fungsi emosi, kehendak. Kemudian di area bagian atas ini, di sepanjang area ini ada zona-zona yang mengatur fungsi motorik tubuh anak atau motorik tubuh manusia. Misalnya di sini ada area pengaturan rasa, pengaturan gerakan kaki, gerakan tangan, dan seterusnya. Kemudian selain otak besar, kita juga akan melihat bagian yang saya tunjuk ini disebut sebagai cerebellum atau otak kecil. Ini juga punya peran yang sama pentingnya dengan otak besar. Dia mengatur gerakan motorik yang terencana, kemudian dia juga mengatur keseimbangan. Kemudian ketika otak ini kita belah secara membujur, maka akan kita dapatkan organ-organ di dalam otak, ya. Ada banyak sekali organ, Anda tidak perlu tahu sampai semuanya. Paling tidak Anda tahu bahwa di bagian dalam dari otak ini ada batang otak yang mengatur pusat kesadaran dari seseorang. Ada beberapa kelenjar yang menghasilkan beberapa hormon yang bertugas dalam memberikan pengaturan bagi tubuh. Misalnya di sini ada hormon atau kelenjar hipofisis. Dia akan menghasilkan berbagai macam hormon, mulai dari hormon reproduksi, hormon prolaktin, ya, yang nanti akan bermanfaat bagi seorang ibu hamil. Sehingga otak ini adalah gambaran keseluruhan proses pengaturan tubuh. Kemudian organ yang kedua adalah mata. Dari organ mata ini kita akan melihat penampang mata dari bagian depan. Tentu sebelum masuk ke mata kita perlu melihat beberapa bagian di sekitar mata. Di antaranya adalah alis. Alis ini juga bermanfaat untuk menahan masuknya air keringat yang bersifat asam dan pedih ke dalam mata, sehingga akan tersaring terlebih dahulu di dalam alis. Sehingga alis ini ya jangan dikerok, dia seharusnya dipelihara supaya berfungsi secara optimal. Kemudian selain alis ada juga bulu mata. Bulu mata ini berperan dalam menghindarkan bola mata dari paparan debu atau kotoran, ya. Sehingga bulu mata ini juga berperan untuk mencegah masuknya kotoran ke dalam mata. Biasanya mata ini akan punya refleks memejam ketika ada benda asing yang masuk ke dalam mata.
Sehingga kalau pas kita kelilipan, maka respon pertama kali yang akan dimunculkan oleh mata adalah memejam. Kemudian kita bisa melihat bagian yang lebih dalam. Di sini ada bagian yang berwarna putih, kita sebut sebagai sklera. Kemudian ada bagian yang bening ya. Di sini tampak sekali sesuatu yang bening. Ini adalah kornea. Kemudian masuk lebih dalam lagi. Di sini ada iris ya, yang warnanya biasanya menentukan ras dari seseorang. Bisa coklat, bisa hijau, bisa biru, bisa hitam. Kemudian celah sempit yang ada di tengah-tengah dari bola mata ini adalah iris ya. Maaf, ini adalah pupil. Di mana pupil ini adalah bagian yang mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Masuk lebih dalam lagi, kita akan melihat penampang mata dari sisi samping. Ketika kita belah secara membujur, maka masuk di dalam pupil akan ada lensa. Lensa ini yang mengatur fokus cahaya masuk menuju ke saraf mata, sehingga informasi yang dilihat itu akan bisa dilanjutkan secara tepat pada saraf mata. Lensa ini juga yang menentukan ketajaman dari mata ya. Jadi kita bisa melihat jelas, kita kadang melihat tidak jelas. Ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan akomodatif dari mata atau kemampuan mencembung dan mencekung dari lensa mata. Kemudian di dalam bola mata akan ada bagian-bagian yang sangat kompleks ya, pembuluh darah, saraf-saraf ya, di mana ketika cahaya masuk ke dalam mata, akan masuk ke dalam lensa, akan difokuskan ke saraf mata, kemudian di saraf mata akan dilanjutkan ke sistem saraf pusat yang dalam hal ini adalah otak, dan kemudian akan diterjemahkan sebagai melihat sebuah benda. Ini informasi tambahan yang perlu Anda ketahui, bahwa ternyata mata atau penglihatan dari seorang anak pun mengalami perkembangan mulai dari lahir sampai dengan usianya 12 bulan. Saat usia setahun, anak ini sudah punya tajam penglihatan sebagaimana orang dewasa. Sedangkan di usia-usia sebelumnya, tentu penglihatannya belum sejelas penglihatan di usia 12 bulan. Terlebih kalau semakin kecil usia anak, misalnya pada saat setelah lahir atau saat di bulan-bulan awal, ya anak masih tidak jelas penglihatannya, sehingga indera yang berkembang lebih awal adalah indera pendengaran dan juga indera rasa. Sehingga anak-anak di usia ini ya mestinya diberikan stimulasi berupa suara dan juga sentuhan ya, ditambah lagi dengan rasa kasih sayang. Baik, untuk organ-organ berikutnya akan saya jelaskan pada video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih.